Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Profesor Hasna Faizah selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu kelas malam hari ini, Magister Manajemen Universitas Riau 2020, dan juga yang saya hormati teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada malam hari ini, izinkan saya menjelaskan materi terkait matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Pada presentasi hari ini yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian, perkembangan, teori-teori, tujuan dan manfaat, serta kesimpulan terkait matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian matematika menurut para ahli. Menurut Glenn James dan Robert C. James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis. Sedangkan menurut Knibbone, matematika hanyalah studi tentang struktur abstrak atau pola formal keterhubungan. Setelah mengetahui pengertian matematika, lalu kita melihat perkembangannya. Pada abad ke-20, seluruh aspek kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika dalam bentuk sederhana maupun matematika yang sangat sulit. Demikian juga dalam penerapan ilmu-ilmu pengetahuan, semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika dalam pengembangan aljabar maupun matematika statistik. Banyak ilmu-ilmu sosial yang sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometrik, psikometrik, ekonometri, dan sebagainya. Dapat juga dikemukakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa, yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentu saja tidak lupa usaha para ilmuwan dalam mengembangkannya. Maka dalam hal ini akan dibahas tentang matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah. Pembahasannya meliputi sarana berpikir ilmiah, matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan matematika dalam ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana berpikir ilmiah, matematika dapat dibagi tiga, terdiri dari bahasa, sarana berpikir deduktif, dan ilmu sosial dan ilmu alam. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang kita kaji. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal, karena matematika menggambarkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dalam bahasa verbal, bila kita membandingkan dua objek yang berlainan, misalnya saja gajah dan semut, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa gajah lebih besar daripada semut. Di sini dapat disimpulkan bahwa bahasa verbal hanya dapat menyatakan suatu yang bersifat kualitatif. Sebagai contohnya lagi, apabila kita memanaskan suatu logam mulia, maka logam mulia tersebut akan memanjang, namun dalam bahasa verbal kita tidak dapat mengatakan berapa tepatnya penambahan panjang dari logam mulia tersebut. Penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh bahasa verbal tidak eksak. Selanjutnya, fungsi matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif di mana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan dalam pengalaman empiris, melainkan dengan deduksi atau penjabaran. Dalam filsafat ilmu, masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana orang secara tepat dapat mengetahui ciri-ciri deduksi. Dewasa ini, deduksi yang paling banyak dianut adalah penalaran yang sesuai dengan aturan logika formal. Dalam hal ini, orang beranggapan bahwa tidak mungkin titik tolak yang benar akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Next, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar termasuk kepada ilmu pengetahuan alam. Hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala yang dapat diamati dan dilakukan telaahan yang berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek yang susah ditelaah, yang kompleks dan sulit untuk melakukan pengamatan. Para ilmuwan menggunakan metode matematis dengan alasan karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesis keilmuan.
Cara ini memaksa para ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesisnya dalam bentuk yang persis dan jelas. Baik, manfaat matematika dengan sifat kuantitatif dari matematika tersebut dapat meningkatkan daya predikatif dan kontrol dari ilmu, sehingga dapat memberikan jawaban yang bersifat eksak, yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih cepat dan cermat. Yang terakhir, kesimpulan, matematika sebagai sarana berpikir ilmiah diartikan bahwa matematika dapat menelaah segala sesuatu dengan cara cermat dan menghasilkan pernyataan ilmiah yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan jelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.